Tech Policy with Ikasi. Gimana sih kabur aja dulu ke Korea? Saya saat ini bersama Tere, dia ini mengambil Master dan PhD di Korea. Tere, kalau misalnya nih mau kabur aja dulu di Korea, apa aja sih yang perlu disiapin? Yang pertama, kamu harus siap untuk jadi kompetitif. Oke, kenapa itu kayak gitu? Nah, karena mereka itu didik untuk nerima banyak sekali pressure gitu. Bahkan waktu kuliah aja, nilaimu itu akan dipaksa jadi normal gitu ya. Gimana jadi tuh normal? ada bagiannya, misalnya nih, yang dapat A itu cuma 10%, sisanya bisa B, kemudian maksimal yang jumlahnya paling banyak C, dan sisanya yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pinter semua, itu nggak bakal bisa dapat A semua gitu kan? Tidak mungkin, karena sudah ada jatahnya. Jadi kalau di sini mas teman-teman ya masih bisa contek-contekan, kerjasama, di sana udah nggak bisa, karena sama yang pintar bisa aja nilainya beda. Oke, jadi sebagai konteks ya teman-teman, di sana itu kalau misalnya dapat nilai A itu harus 10% atau berapa persen dari keseluruhan mahasiswanya gitu. Jadi sangat-sangat kompetitif di sana ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, mereka dekat sekali dengan industri. Kebetulan saya itu di kampusnya ada di kota Suwon, di mana Suwon itu adalah headquarternya Samsung. Jadi kita sudah gampang sekali untuk connect ke industri, misalnya mau magang. Dan kita itu sering banget ada yang namanya IT Festival. Jadi kalau di kampus itu kita nggak ada skripsi, tapi ada yang namanya Capstone Project. Nah, kalau Capstone Project, mahasiswa bisa berkelompok, kemudian di akhir mereka akan punya project yang bisa di-showcase. Nah, showcase-nya itu universitas akan mengundang beberapa industri yang ada, sehingga mereka bisa datang langsung untuk nyari talent, sekaligus ngelihat skill-skill mahasiswa itu seperti apa. Saya jadi inget nih, Capstone Project itu juga works juga di Stanford atau di universitas terkenal gitu. Jadi ini jadi sebagian memperkenalkan dunia industri ke mahasiswa. Jadi lebih mengenal mahasiswanya, kompetensinya seperti apa. Bahkan ada walk-in interview juga. Jadi di perusahaan-perusahaan itu waktu IT Festival mereka akan punya booth gitu. Yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga, mereka itu nggak malu atau nggak sungkan untuk menunda waktu kuliahnya mereka, waktu kelulusan maksud saya. Jadi nggak masalah nih lulusnya lebih dari 4 tahun kayak gitu ya, lebih dari 4 tahun, tapi mereka tahu setelah mereka lulus, mereka itu bisa langsung kerja. Mereka akan cenderung membuat status mereka itu mahasiswa instead of nganggur gitu. Oh, kok bisa gitu? Iya, jadi supaya secara present sosial itu mereka masih ada status sebagai mahasiswa. Kebanyakan sih mereka akan ngambil bahasa atau training khusus untuk meningkatkan value-nya mereka, supaya setelah mereka lulus, mereka udah siap diterima kerja gitu. Menarik point of view-nya. Oke, menarik. Itu tadi hal-hal yang perlu kamu siapkan kalau mau kabur aja dulu di Korea. Kamu punya opini? Silakan tinggalkan komentar di bawah.